Baik. Selamat datang semuanya di channel Naufal Entertainment bersama saya Naufal Raka Putra. Kali ini saya dapat request dari seseorang, Bang bikinin keamanan jaringan firewall. Gua pikir-pikir, ya juga ya, keamanan jaringan itu kayaknya hal yang paling fundamental dan harusnya gua duluin. Apa contoh keamanan jaringan? Mungkin lu bisa pakai firewall dari IP tables dari Linux Debian. Karena emang itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana cara konfigurasi IP tables di Linux Debian. Oke, jangan lama-lama lagi. Mungkin lu bakal tanya, Bang, apaan IP tables, Bang? IP tables itu software yang dimana bisa mengelola traffic jaringan dari sebuah lalu lintas jaringan. Oke, gua contohin kayak misalnya lu mau ngeblok suatu website yang gak lu suka, misalnya contohnya lu nggak mau klien lu buka YouTube. Nah, ini bisa diatur dari IP tables. Lalu lu juga bisa ngaturin, misalnya lu punya klien dua dan klien pertama nggak boleh buka apa-apa, kayak proteksi ya, kayak proxy server, kayak proteksi yang dimana misalnya penggunanya itu masih di bawah 18. Nah, di bawah 18 nggak bisa buka YouTube, Facebook, Instagram misalnya. Nah, tapi yang pengguna 18 plus ke atas boleh buka media sosial, misalnya contohnya gitu. Atau penggunaan kayak cron job yang dimana setiap waktu dari jam segini sampai jam segini ditutup. Nah, itu bisa kamu lakukan dengan IP tables ya guys ya. Tapi gua bakal tunjukin yang sederhana aja, gak ribet-ribet. Langsung aja gua mulai tutorialnya. Sebelum itu lu harus siapin instalasi dua buah eh bertindak sebagai server sama klien lu. Nah, gua di sini pakai Linux Debian sebagai server dan Windows 7 sebagai klien. Walaupun gua tahu Windows 7 sekarang udah nggak jalan ya. Cuman ya, seenggaknya Windows 7 masih bisa lu pakai buat virtualisasi. Lu bisa pakai Windows 8, lu bisa pakai Windows 10, lu bisa pakai Windows 11 tergantung spek PC lu. Tapi kayaknya XP udah nggak bisa deh. Soalnya XP kan masih modem ya. Sekarang ya sebenarnya masih bisa, cuman guanya aja yang males. Windows 7 itu udah best banget buat praktekin gimana yang gua maksud itu adalah IP tables dan sistem firewallnya gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, yang pertama, apa yang lu konfigurasi? Oke, ini kan tampilan awal nih. Lu harus konfigurasi si adapter dari si servernya. Lu bisa klik setting. Setelah lu klik setting, nah di sini ada tab dari si network. Kita di sini menggunakan dua adapter. Kenapa harus memakai dua adapter? Karena di dalam Debian itu lu harus bertindak sebagai si sumber, yaitu nanti gua pakai NAT, dan lu juga bertindak sebagai penyedia layanan lokalnya. Nah, untuk itu gua harus kayak ini karena bekas tutorial kemarin ya. Jadi harus di discard dulu save state-nya. Gak apa-apa. Pastiin kedua ini udah lu install ya. Kayaknya penginstalan Windows nggak perlu gua tunjukin karena itu easy banget. Karena ini masih soft apa? GUI installed base, jadi nggak perlu gua ajarin. Tapi pastiin lu udah nonton cara penginstalan Debian. Oh ya, di sini gua pakai Debian 8, Debian 10 juga oke. Nanti gua ajarin di Debian 10 apa aja beda-bedanya. Tapi untuk tutorial kali ini gua pakai Debian 8. Nah, kita balik lagi. Di Debian server lu bakal tekan setting. Setelah lu tekan setting di network, lu ada 4 adapter disediain di VirtualBox. Kalau di VMware ada 10 seingat gua. Kayaknya 10 sih, seingat gua ya. Tapi lu cuma butuh 2 adapter buat di Debian. Oke, apa aja? Yang pertama itu lu harus pakai NAT. Apa fungsi NAT? Udah gua bilang kemarin NAT itu adalah Network Address Translation ya.
Lu bisa pakai contoh lain, seperti lu bisa pakai bridges adapter. Kalau bridges adapter ini lebih kayak terkonsep dari si servernya, dari si jaringan sumber paling utama. Tapi karena komputer gua pakein hotspot dan gua maunya simple, ya lu bisa pakai NAT. NAT aja udah best sih. Karena gua nggak perlu konfigurasi-konfigurasi apa lagi. Jadi itu guys. Maaf ya gua lagi makan. Lapar guys. Yang lupa kabel connected. Dan kalau ini promiscuous mode-nya deny ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak pegal ngaruh. Ya lu tetap pakai Intel Pro ya. Nah di adapter 2 gua mau pakai internal network. Kenapa internal network? Jadi internal network ini gunanya tuh kayak LAN di dalam sebuah virtualisasi. Jadi ibaratnya ini adalah jaringan internet lokal yang disegmentasi. Maksudnya apa? Maksud gua itu kayak di internet network itu kayak kumpulan jaringan yang digabung dalam satu dunia gitu. Jadi misalnya lu punya tiga server ini nanti dipisahin jaringannya, yang buat si server ini server A untuk jaringan A, server B untuk jaringan B, server C untuk jaringan C gitu kan. Jadi si server A untuk lu ngubungin semuanya itu dalam satu jaringan dari virtualisasi lu pakai internal network. Kenapa harus pakai internal network? Karena lu nggak bisa pakai host only. Host only itu tuh dari antara host dengan si VirtualBox-nya. Kalau lu pakai bridget adapter, lu bakalan susah, bakalan ribet karena cuma ada satu bridget adapter yang bisa lu pakai dan itu bergantung pada si adapter yang ada di dalam mode hostnya lu. Nah, itu tuh gak ribet sih. Gimana maksud gue tuh gak ribet. Cuman untuk penjelasan singkatnya, internal network tuh kayak segmentasi LAN yang lu bisa pakai. Jadi, apa pembeda dari segmentasi yang gua maksud itu? Nah, internal network tuh di sini di bawahnya ada name-nya INTnet. Nah, INTnet ini adalah default-nya ya, guys ya. Lu bisa konfigurasi ini kayak ABCD. Nah, ini kayak labelnya aja. Tapi label ini bakal menentukan konsepnya itu kayak VLAN. Nah, yang bagi lu orang TIK aja udah paham VLAN sih. VLAN itu kan kayak virtual LAN gitu kan. Nah, ini konsepnya sama kayak virtual LAN, internal network. Cuman lu lebih tingkat pemahamannya itu ini adalah kelompok LAN yang disegmentasi dari si virtualisasinya gitu. Kebetulan di VirtualBox namanya internal network. Kalau di VMware beda lagi. Gua lupa. Nanti bakalan ada tutorial di VMware. Tapi ya itu nanti. Sekarang kita beri aja namanya dulu IP tables. IP tables promises mode-nya kita jadiin allow all. Double connected, oke. Okay. Okay. Nah, cara ngeceknya tuh ada di network. Kalau udah dua, lu bisa masuk ke Windows Client, lu setting juga. Nah, di sini kan update satu gua masih NAT nih. Gua pengennya itu dia satu network sama si server kita, internal network. Dan itu tuh gua harus pakai IP tables. Kenapa harus sama, Bang? Ya, itu tadi labelnya harus sama ya, guys ya. Allow all, promises mode-nya dan klik OK. Oke, ibaratnya nih dua udah kesambung nih, harusnya ya. Tapi kan belum kita konfigurasi di dalamnya. Jadi kita mulai satu-satu aja, kita mulai. Tapi sebelum itu, lu harus bikin si komputer lu harus terhubung ke internet. Dan itu gua di sini harus pakai hotspot ya guys ya. Ntar gua bakal hidupin hotspot gua karena gua nggak ada wifi di sini. Bentar. Oke. Okay. Udah bagus. Lanjut kita start aja Debian servernya. Oke, klik Debian GNU Linux. Itu udah pasti banget. Oke, di bagian sini lu harus login sebagai root. Oke, sudah bagus, bagus banget. Di bagian ini kita ngecek dulu IP server kita. Dengan cetak IP. Nah, di sini lu pasti ingat dengan ETH0 dan ETH1. Nanti di Debian 10 itu
INP0S3 dengan INP0S8 ya untuk ETH1-nya. Penyelesaiannya sama, kita cuman beda konfigurasi dikit, cuman beda di nama interface-nya aja. ETH0 INP 0S3 ya, INPOS. Kalau ada di INPOS 8 lagi. Ya. Kita harus ganti di dalamnya. Ya, tahu slash etc slash networking slash network slash interfaces. Oke. Nah, di bagian sini untuk ETH0 atau yang NAT kita tadi, kita biarkan auto dan initnya DHCP. Kenapa DHCP? Karena ya NAT itu butuh internet otomatis aja, nggak perlu lu isi, ya dia tetap bakalan jalan. Karena yang ngisi itu tuh nanti si network address translation-nya. Nah, buat ETH1 lu ketik manual auto ETH1 dan interface-nya maksudnya interface ya guys ya. Interface ETH1 si adapternya inletnya harus statik. Kenapa statik? Karena kita bakal ngehubungin ini dengan si Windows secara statik. Bang, kalau DHCP boleh nggak bang? Boleh. Tapi lu harus bikin ya DHCP server. DHCP servernya itu tuh itu lumayan buat kalau buat showcase tutorial ini kayaknya nggak perlu lah ya. Kita pakai statik aja biar memastikan bahwa IP address itu benar-benar berjalan sesuai yang kita harapkan ya. Jangan lupa netmask kita slash 24 dengan angka 255255550. Oke. Jika sudah, Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah itu kita bakal restart service networking dengan cara slash etc slash init deh slash networking restart ya guys ya. Jika udah oke, maka nanti dia bakal bilang oke ya. Ya bilang oke. Apa coba ya? Jika udah bilang oke, kita akan ngecek IP-nya dulu. Pastiin IP-nya ini udah 2 ya, ETH0 dengan ETH1 udah jalan. ETH0 kita di sini NAT yang kebetulan default di NAT gue itu 10.0.2.15/24 dan ETH1 kita itu yang udah kita ganti tadi di Debian dengan manual di 192.101 ya, 128.101/24. Oke, ini udah perfect banget dan lu harus ganti di sistem ctl.conf yang harus ada lu uncomment ya. Uncomment itu maksudnya menghapus tanda pagarnya. Apa itu? Kita cek nano slash etc slash sysctl dot confi. Jika di sini lu ngelihat uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4. Bang, apa itu IP? Apa itu paket forwarding for IPv4? Fungsinya ini adalah lu harus maksudnya ini adalah pengantaran paket forwarding dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi gua contohin ini tiket ini contohnya paket forwarding for IPv4. Nah, kita kan udah bilang tadi, kita ada dua adapter. Adapter pertama kita untuk NAT untuk mendapatkan internet. Terus network kedua kita adalah internal network dengan si klien kita, yaitunya Windows 7 tadi. Jadi si forwarding ini berguna untuk menyalurkan paket yang ada di adapter 1 ke adapter 2 dengan baik. Jika lu nggak uncomment ini forwarding IPv4, maka jaringan yang bakalan lu masukin nggak bakal connect guys. Karena paketnya lu blok, nggak bisa dipakai di interface lainnya. Nah, gitu deh kira-kira simpelnya ya. Tapi IP forwarding ini bakal berguna kalau lu mendalami jaringan lebih luas dan lu menginginkan sistem keamanan jaringan yang sangat kompleks gitu. Tapi sekarang kita cuman uncomment itu aja dan enter. Oke. Setelah lu enter,
lu bakalan, nah ini main package kita. Main package kita apa teh? Install IP tables. Oh, di sini udah gua install ya guys ya. Kalau lu belum install, nanti klik Y, udah pasti bakalan di-install. Dan setelah ini, next stepnya kita harus masukkan sintaks IP table rules untuk mengirimkan internet dari port ETH0 ke port lainnya dengan metode masquerade. Tapi sebelum gua kerjain ini, alangkah baiknya kita mencoba apakah bener nggak sih ada internet di dalamnya. Lu bisa pakai ping 8888, itu adalah DNS dari google.com TTL ya guys ya. Atau lu juga bisa langsung ping google.com, itu bagus banget kalau bisa, dan bakalan pasti bisa harusnya ya. Nah, oke. Okay. Bisa ya guys ya. INP sequence 1 2 3 TTL 250 ms. Oke, okay. Perfect. Receive 0 paket loss. Oke. Okay. Bakalan buka Windows Client. Windows Client to start. Ini bakalan lama karena gua kemarin baru nginstal hari ini, baru nginstal buat konten ini doang. Gila nggak tuh dedikasi gua sebagai YouTuber, anja YouTuber. Subscriber lu masih 700, Val. Bentar kita tunggu anybootnya. Error recovery gua guys. Start Windows normally. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Oke, gua bakal masukin password gua. Welcome. Ada yang bilang Windows 7 itu udah nggak bisa Google Chrome. Gua akuin itu 50% benar, 50% salah, karena Google Chrome di Windows 7 itu tuh kita harus downloadnya itu ya versi lama gitu guys, bukan versi yang baru lagi. Kenapa gitu? Ya karena sekarang Google Chrome udah nggak mendukung Windows 7, tapi itu yang versi baru maksud gua, bukan yang versi lama. Yang versi lama lu masih bisa lu gunain dan masih works gitu guys. Nah, tapi sebelum itu gua belum install Google Chrome-nya. Maaf sekali ya guys ya. Gua belum install Google Chrome-nya, tapi udah gua siapin. Bentar lagi selesai. Nanti bakal gua lanjutin dulu. Gua pindahin dulu aplikasi ini ke Windows gua, Windows si server gua. Tapi bagi lo yang nggak tahu gimana caranya, nah gua tunjukin sekarang. Kayaknya sekarang kesempatan bagus buat gua tunjukin bagaimana cara pindahin file dari host lu ke server lu gitu. Server dari maksud gua perangkat virtualisasi lu kayak VirtualBox gitu kan. Nah, caranya gimana? Nah, gini caranya. Gua masukin dulu ya kali ya Google Chrome gua. Nah, ini dia Google Chrome yang gua maksud itu Google Chrome 32 bit versi 109. Kenapa gua pakai versi 109? Karena 109 ini adalah versi hampir-hampir ujung buat Windows 7 works gitu guys. Nah, gimana cara mindahin ini ke VirtualBox lu si klien? Nah, caranya itu mudah banget. Lu tinggal tekan device, insert GUIS edition CD image. Bang, itu apa gunanya, Bang? Gunanya itu buat lu nginstal aplikasi tambahan yang harus lu install biar si VirtualBox-nya bisa jalan antara host dan perangkat virtualisasinya gitu. Nah, di sini lu harus download dulu, harus install dulu aplikasinya. Nah, di sini aplikasi yang bisa lu install itu kayaknya yang ini deh. Ah, shit. Ntar. Yang Windows Xbox Windows application ini aja deh. Kayaknya bisa. Kayaknya ya. Noun. Yes. Kita install, tunggu sebentar.
Welcome to Oracle VM VirtualBox WS Edition 7022 setup. Klik next. Klik next. Cuman 600 KB dikit kok. Nah, lu install dulu ini, lu install aja dulu ini. Anjir. Tembok api, tembok pelindung, dinding api, atau firewall adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan atau atau ke dalam suatu jaringan internal. Bla 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 bla. Bacot. Karena udah selesai, bakal kita reboot dulu ya guys ya, finish. Kita reboot Windows kita. Windows 7 momen. Oke. Starting Windows udah jalan. Udah kita reboot dulu. Nanti setelah ini gua bakal setting IP di control panel biar mereka berdua bisa berjalan efektif berdampingan satu sama lain. Anjay. Kayak itu dong. Tapi kita sebelum gua setting IP-nya itu dulu, kita bakal drag and drop barang kita ke sini. Ke si Windows 7 Legend ini. Anjay, Legend enggak tuh. Ini terlalu gede sih layarnya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Namanya hidup, anjay, namanya hidup. Namanya hidup ya kadang-kadang butuh kesabaran ya guys ya. Kita tunggu aja sampai 90% aplikasi ini akan jalan dengan sepenuh hati. Google Chrome-nya kita install dulu ya teman-teman. Bisa nggak ya ke install ya? Gua harapnya bisa sih. Harapnya ya. Kayaknya bisa deh. Yes, bisa guys. Ya klik yes ya. Jangan klik no. Kalau klik no yang nggak bisa dong. Kita nunggu proses penginstalan Google Chrome kita. Karena Internet Explorer itu udah nggak bisa lagi guys di siapa namanya itu di siapa di Windows 7 udah nggak se-efisien itu buat ngelihat perbedaannya gitu guys. Installing Google Chrome kita mulai. Mungkin teman-teman semua bakalan kedengaran kipas ya. Gua punya kipas nih di belakang. Mudah-mudahan nggak bocor sih suaranya ke sini guys. Tapi kayaknya bocor deh. Karena penginstalan Chrome cukup lama, mungkin gua bakal cerita lagi. Cerita mulu nih orang. Gak jadi
Nah, setelah lu install Google Chrome welcome ya, gua nggak peduli. Cepat skip. Skip. Ya, sekarang kita lihat nih tanda identified network, no network access. Nah, ini lu ganti open network access center yang tadi ya, benar. Nah, ini belum terhubung nih ke internet kata dia. Bakalan lu change adapter setting. Ini mirip banget sama langkahnya di Windows yang lu punya. Tapi di sini ya lu harus masukin IP yang satu jaringan sama si internet tadi ya, IP tebal kita tadi, yaitu 192.168.100.2 dengan slash 24. Oke, benar. 192.168.101. Ini juga gitu, karena kita menggunakan gateway dan DNS dari servernya gitu ya guys. 101 advent. Oke. Nah, ini kita tinggal nunggu. Nah, jaringan kita udah benar kata dia. Nah, itu harus di 100% kan, biar no internet ini harus jadi internet. Oke guys, ini bakal internetnya udah ada internetnya. Mari kita coba ping jalannya guys ya. Nah, gimana kalau kita ping server? Ya, kita ping server harusnya juga udah bisa ya. Karena kita ngambil internet aja dari server gitu kan. Oke, langkah selanjutnya apa bang? Lu ingat nggak gua bikin ini di base server, bikin IP rules? Nah, karena gua lupa, di IP rules di sini ini emang agak rada-rada ya guys ya. Kalau lu ribut, dia bakalan hilang. Gimana cara perbaikinnya? Nanti gua tunjukin cara IP tablesnya bakalan nggak hilang. Gimana tuh caranya biar nggak hilang ya? Caranya biar nggak hilang itu lu harus install paket yang namanya IP table persistent ya guys ya. Cara installnya apt install IP tables persistent. Oke. Oh, oh ini ada di DVD itu, DVD 2. Gue lupa. Lu harus masukin DVD 2 lu dulu. DVD 2 entah DVD 3, gue juga lupa nih. Apt ins apt cd-rom add. Nah, di DVD 2 ya guys ya. Klik ya. Nah, yes. IPv6 nggak usah. Nah, setelah ini baru kita bikin dulu chain kita, option chain kita. Jangan lupa ip tables min i out output m string string www.detik.com algo em from 1 to 600. Itunya jangan lupa. Nah, 600 min j reject. Oh, ini ya lupa guys. Min m string min i output min m string klik klik
ping www.detik.com. Oke, terus kita ganti juga ini detik.com-nya. Terus kita masukin si forward. Terus kita masukin www.detik.com. Oke, ini udah kita konfigurasi. Cara save konfigurasinya itu pakai sudo. Pakai iptables save /etc/iptables terus v4. Oke, kalau udah di save, maka kalau lu ribet lu aman-aman aja. Oke, ini udah konfigurasi, berarti harusnya di jaringan kita sekarang bakalan detect nih apa aja yang nggak diblok, apa aja yang diblok. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang nggak diblok dulu kali ya. Udah pasti. Oke, kita lanjut. Kita coba buka youtube.com. Kita coba search ya. Hmm, channel kita. Ada nggak channel kita ya? Bukan Novel Entertainment, Entertainment. Ada nggak ya? Oh, ada dong, ada dong. Berarti ini berhasil ya guys ya, buat installnya. Oke, sekarang gimana kalau yang kita blok? Nah, di sini kita baru mulai nguji detik.com. Apakah berhasil? Kita kan tadi ngeblok detik.com ya. Berarti harusnya detik.com-nya nggak bakalan muncul dan menampilkan pesan error. Biasanya kalau tanda-tanda lama kayak gini, ini tandanya error nih guys. Kalau si detik.com-nya tidak bisa dimunculkan, ya this site can be reached. The connection was reset. Oke, checking the proxy and the firewall. Ini udah berhasil. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa.